Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita terkait mengenai ilmu fikih ya. Di kitab Safinatun Najah, kitab dasar untuk para santri. Tentunya bagi yang mubtadi, yang awal masih mengkaji, atau seorang santri yang baru masuk ke pesantren yang belum begitu lama, maksudnya ini untuk suatu kesempatan kalau memang mau mendalami bagaimana cara menyoret kitab, belajar kitab dasar ini, namanya kitab Safinatun Najah. Mudah-mudahan dengan tujuan yang baik, di dalamnya melahirkan kebaikan-kebaikan dan bisa membantu kepada teman-teman atau sama buat anak teman-teman atau saudara yang lainnya. Sangat sederhana banget ya, di zaman sekarang itu Bang, sudah Allah berikan fasilitas gampang banget ketika kita mau mengkaji agama, mau belajar tentang ilmu agama terutama ya. Semuanya sudah difasilitasi, sudah kumpul ada di dalam satu genggaman HP. Tinggal kita mau kemana mengarahkan pemikiran kita, mau kemana kita yang kita dalami tentang pelajaran. Tentunya seperti itu. Jadi inilah yang disebut bahwa ilmu banyak di lapangan. Kalau mau cari ijazah tentu harus ke sekolahan. Mudah-mudahan teman-teman ya, apalagi kalau di bulan puasa, yang kita tahu betapa banyaknya pahala ya yang Allah berikan buat kita, terutama pada saat-saat kita sedang puasa, buka HP, terus masuk ke satu aplikasi, atau baik aplikasi Quran maupun kitab-kitab tertentu, kita belum tahu, misalkan di situ ada penjelasannya. Tinggal pertanyaannya kita mau atau enggak. Begitu pula tentu di YouTube ya, di YouTube ini, YouTube saya Uripudin Urip. Kalau teman-teman mau mengkaji kitab Safinatun Najah, silakan nanti secara berkesinambungan ya, dibuka satu persatu dari satu volume ke volume lain, volume 1, 2, 3 gitu kajian ya. Insyaallah mudah-mudahan kita dapat ilmunya, yang memberikan ilmunya dari Allah, tapi kita menyimak dengan lewat satu kajian yang dijelaskannya gitu kan, dari mana aja. Karena belajar ilmu itu minal mahdi ilal lahdi, bukan hanya sampai kawin, bukan belajar ilmu itu cuman 12 tahun, tapi minal mahdi ilal lahdi, sampai tua, sampai meninggal belajar lagi, nggak ada henti-hentinya gitu ya. Jadi tentang masalah belajar ilmu tidak ada kata terlambat. Itu maksud. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan masalah nawaqidul wudu ya. Nawaqidul wudu ya, tentang yang membatalkan wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ta'sir alaina ya karim ya arhamar rahimin. Faslun, adapun pada pasal ini nawaqidul wudu, adapun yang membatalkan wudu, arba'atu asya'a, yaitu ada 4 perkara. Jadi yang membatalkan wudu ada 4 perkara. Menurut kitab Safinatun Najah ya. Nanti diperluas lagi di kitab Fathul Qorib. Diperluas lagi nanti penjelasannya di kitab Salasitin. Diperluas lagi nanti di sana, misalkan kitab Islam Taufik sampai ke I'anah, tahapan-tahapan
kitab penjelasan tentang fikih. Nah, di sini kita kitab dasar. Nawaqidul wudu arba'atu asya, adapun yang membatalkan wudu yaitu ada 4 perkara, di antaranya al-awalu, yang pertama al-khariju min ahadis sabilain. Pertama yang menyebabkan wudu, batalnya wudu karena adanya yang keluar dari salah satu 2 jalan. Min kuburin atau duburin, baik jalan belakang maupun atau jalan depan. Min kuburin baik jalan depan, atau duburin atau jalan belakang. Yang kita udah maklum ya. Yang dimaksud dengan jalan depan dan belakang itu udah pada tahu, udah nggak usah dijelasin lagi. Rihun diantaranya kentut atau ghairuhu atau selain kentut. Ketika ada yang keluar di antara 2 jalan, baik kentut maupun selain kentut, maka ini hukumnya batal wudu kita. Ilal maniyat, kecuali air mani. Kalau air mani tidak menyebabkan batalnya wudu, walaupun memang tidak boleh gitu. Yang namanya sholat dan yang lain-lainnya ada yang tidak boleh, walaupun wudu mah tidak batal, tapi sholat tidak boleh, baca Quran tidak boleh, megang Quran nggak boleh, kan gitu. Itu aturan. Kalau aturan ya wajib kita patuhi. Oke, yang kedua asani, adapun yang kedua zawalul aqli, yaitu hilangnya akal. Minaumin aw ghairi, baik karena tidur atau selain tidur. Di mana kita punya wudu kemudian tiba-tiba hilang akal. Yang hilang akal bentuknya banyak, misalkan karena mabok atau karena ada hal-hal yang mengagetkan, adanya petir sampai kita lupa diri, itu hukumnya batal. Atau pingsan, kan suka ada ya, stroke sampai saking parahnya tiba-tiba pingsan. Kalau di kampung ayan, bahasa ayan, itu membatalkan wudu. Jadi ketika kita hilang akal, baik sengaja maupun tidak disengaja, hilangnya akal tersebut, hilang kesadaran, maka hukumnya batal. Karena tidur atau lian tidur. Ila nama qaidin, kecuali tidurnya orang yang duduk, memakinin, yang merapatkan, yang menempelkan makadahu, ke tempat duduknya, minal ardi, dari tempat duduk. Jadi gini, kalau misalkan kan tadi hilang akal bisa membatalkan wudu. Termasuk tidur juga bisa menghilangkan atau bisa membatalkan wudu. Kecuali kalau kita tidurnya seperti ini nih, duduk tenang, tidak nyender, juga tidak menekan, ya, tidak dengan tekanan menekan kedua tangan, misalkan ke paha, tidak. Tapi posisinya duduk benar-benar lurus sampai kita bisa tidur, misalkan seperti ini. Nah, walaupun sampai mimpi berjam-jam itu tidak batal, asal saja pantat kita nempel di tempat duduk. Itu menurut ilmu fikih ya. Nah, kemudian asalis, adapun yang ketiga yang menyebabkan batalnya wudu, itikau basyaratai rajulin, bertemunya 2 kulit laki-laki, wamratin dan perempuan. Kabira ini yang keduanya sudah dewasa, ajnabiyah ini di luar saudara. Ajnabiyah ini di sini maksudnya saudara yang bukan saudara, saudara yang bukan sekandung. Kalau kulit kita bertemu dengan perempuan yang sekandung, seperti sama ibu, kalau kita misalkan laki-laki sama ibu, atau perempuan, anak perempuan sama bapak nempel, kulitnya punya wudu nggak batal. Atau sama adik sama kakak yang sekandung nggak batal. Sama paman berarti adik bapak kan nggak batal itu. Gitu ya. Jadi, tapi ketika misalkan di luar itu kulit kita nempel, sengaja tidak disengaja, tetap hukumnya batal ketika kita punya wudu. Ya. Jadi ketika basyaratai rajulin, nempelnya, sentuhannya 2 kulit ya, antara laki-laki dan perempuan. Kabira ini yang keduanya sudah dewasa, ajnabiyah ini di luar muhrim. Yang dimaksud dengan di luar muhrim, ketika 2 laki-laki dan perempuan ini
apa ibaratnya bisa apa? Tidak bisa ditikah. Tidak boleh ditikah. Itu namanya bukan muhrim. Ya. Min ghairi hailin, tanpa adanya penghalang. Ya. Kalau ada penghalang lain lagi. Ini mah ceritanya langsung kontak langsung laki-laki dan perempuan nempel. Arabi adapun yang keempat masuk kubul adami. Yang keempat yang membatalkan wudu itu ketika menyentuh kelamin anak Adam, kelamin manusia. Kalau kelamin hewan berarti tidak batal. Tapi kalau misalkan kita menyentuh kelamin manusia, maka hukumnya batal. Dengan telapak tangan, ya. Tapi dengan telapak tangan. Masuk kubul adami, menyentuh kelamin anak Adam. Itu sengaja tidak sengaja, maka hukumnya batal. Awal koti duburi biwat nirahati, atau sekitar kelamin anak Adam atau sekitar kelamin manusia bibat nirahati dengan telapak bagian jari jemari, ya, bagian dalam. Jadi ketika bersentuhan kelamin laki-laki, ya, kelamin manusia baik perempuan maupun laki-laki bersentuhan dengan telapak tangan ini, ya, atau dengan ininya juga, yang penting bagian dalam. Kalau dengan ini enggak berarti. Kalau dengan ini enggak. Tapi kalau dengan ini mau kelamin kita maupun kelamin orang, mau perempuan mau laki-laki, kalau dengan telapak tangan atau dengan jari jemari bagian dalamnya seperti ini hukumnya batal. Seperti itu ya. Ini masuk kubul adami al-khalqati duburi bibatni rohati. Maksudnya yang dimaksud dengan bibatni rohati dengan tangan bagian dalam, jari jemari bagian dalam. Aubutul asobi, ya, jari jemari bagian dalam, telapak tangan bagian dalam. Maka hukumnya batal. Seperti itu teman-teman. Oke ya. Nanti kalau ada yang mau nanya silakan di luar ini aja. Kita lanjut ke paslon berikutnya. Di antaranya paslon, adapun pada pasal ini mengitaqada wudu'u harum alaihi arba'atu asya. Di sini akan menjelaskan tentang haramnya seseorang apabila dia tidak punya wudu atau pada saat wudunya batal. Maning takodo, barang siapa yang batal wudunya orang tersebut harum alaihi arba'atu asya, maka haram bagi orang yang batal wudu yaitu 4 perkara diharamkan. Apa diantaranya? As-sholatu, 1 sholat, wa thawafu, yang kedua thawaf. Orang yang batal wudu tidak boleh sholat dan tidak boleh thawaf. Wa masul mushafi, kemudian tidak boleh pula apa yang ketiga, menyentuh Quran. Wahamluhu, dan memegang Quran. Menyentuh tidak boleh, memegang pun tidak boleh. Memegang saja tidak boleh, apalagi membawanya. Maksudnya gitu ya. Jadi wamasul mushafi, menyentuh Quran, maksudnya memegang berarti. Wahamluhu, dan membawanya Al-Quran, itu hukumnya tidak boleh. Kemudian ini bagi yang batal wudu tidak boleh 4 perkara itu. Sekarang wa yahrumu 'ala junubi, haram bagi orang yang junub. Orang yang junub berarti orang yang punya hadas gede. Wa yahrumu 'ala junubi, haram bagi orang yang junub sitatu asya, yaitu ada 6 perkara. Apa diantaranya? Bagi orang yang junub punya hadas gede diharamkan 6 perkara. Diantaranya as-sholatu, 1 sholat. Wa thawafu, yang kedua thawaf. Wa masul mushafi, dan
menyentuh Quran, ya, memegang Quran, wa hamluhu dan membawa Quran. Kemudian walusu fil masjidi, lewat ke masjid, masuk gitu ke masjid, lewat gitu. Itu walusu, diam, ya, diam di masjid. Tidak boleh bagi orang yang punya junub. Qiraatul Quran, baca Quran tidak boleh juga. Jadi bagi orang yang punya junub ada 6 perkara yang tidak boleh dilakukan. Ketika 6 perkara dilakukan, hukumnya haram. Di antaranya pertama salat. Orang yang junub tidak boleh salat. Wa tawafu, kedua tawaf. Wa masul musafi, yang ketiga memegang Quran atau menyentuh dengan Quran secara disengaja tentunya. Wa hamluhu, dan membawanya. Quran dibawa, nggak boleh. Itu yang keempat. Walusu fil masjid, yang kelima, diam di masjid. Tidak boleh. Punya hadas gede, tidak boleh diam di masjid. Qiraatul Quran, yang ke-6, membaca Quran. Ini perkara. Kemudian wa yahrumu bil haidi asharatu asya. Haram bagi orang haid, yang haid, ada 10 perkara. Perempuan yang haid, ya, menstruasi apa? Ya, yang men lah. Perempuan yang haid tidak boleh, ya, diharamkan. Ada 10 perkara. Di antaranya tidak boleh sholat. As-sholatu tidak boleh sholat. Wa tawafu tidak boleh tawaf. Masul musafi, yang ketiga, yang haid tidak boleh memegang Quran, menyentuh Quran, sudah tidak boleh, ya. Wa hamluhu, dan membawanya. Ini yang keempat, tidak boleh membawa Quran. Walau fil masjid, tidak boleh diam di masjid. Yang kelima, tidak boleh diam di masjid. Yang haid. Wa qiraatul Qur'ani, yang keenam, tidak boleh membaca Quran. Perempuan haid tidak boleh membaca Quran. Wa shaumu, yang ketujuh, puasa. Perempuan yang haid tidak boleh puasa. Wa tolaku, dan tidak boleh ditolak. Jadi ditolaknya tidak boleh. Tidak boleh ditolak. Wal maruru fil masjid, melewat ke masjid orang yang haid perempuan tidak boleh juga. Jadi jauh-jauh dari masjid. Jangan sampai lewat ke masjid. Ini yang ke-9. Ya. In khafata wisahu, kalau memang lewat ke masjid itu dikhawatirkan bisa mengotori masjid dengan darah. Kemudian wal istimta'u bima baina surati wa rukbati, yang ke-10, perempuan yang sedang haid tidak boleh disutubuhi, tidak boleh digauli, ya. Hubungan intim bagi perempuan yang sedang haid tidak boleh disetubuhi. Ini hukumnya haram. Itu. Kenapa haram? Pokoknya haram. Ketika itu tidak diperbolehkan, berarti tinggalkan. Adapun misalkan ketika itu dilanggar, ketika itu diterjang terus, akan menyebabkan cacat apa, ya, wallahu alam. Bisa jadi. Cuman arahan yang disebut haram sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Titik. Ya. Itu. Paslon, dilanjut ya teman-teman. Kita lanjut ke pasal berikutnya. Di antaranya apa? Paslon. Adapun pada pasal ini menjelaskan asbabut tayamum. Sebab-sebab yang membuat wajibnya tayamum. Sebab-sebab yang mengharuskan kita untuk bertayamum. Salah satu asya, salah satu itu ada 4. Ada 3. Saya ulangi, ada. Asbabut tayamumi. Adapun sebab-sebab tayamum salah satu yaitu ada 3. Sebab yang menyebabkan kita harus tayamum maka ada 3. Apa sih tayamum? Tayamum adalah menghilangkannya dari hadas kecil untuk bisa melakukan sholat, untuk bisa melakukan apa, ibadah-ibadah yang lainnya, sholat sunat dan baca Quran, megang Quran kayak gitu. Oleh karena
kita ingin seperti itu, maka dilakukanlah tayamum. Nah, ini penyebabnya ada 3. Di antaranya faqdul ma'i. Pertama, tidak ada air. Pada saat kemarau panjang tidak ada air, maka kita diperbolehkan tayamum. Bahkan diwajibkan tayamum. Karena tidak ada lagi cara lain. Kalau kita mau sholat sunat, atau mau baca Quran, maka tayamum. Wal muradu yang kedua, karena sakit. Air banyak, curah hujan, bahkan banyak air di sana sini. Cuman karena kita punya satu penyakit yang tidak boleh kena air misalkan, maka itu pun kita harus melakukan dengan cara tayamum pada saat mau sholat. Wal ihtiyaju ilahi li atasi hayawanin, ya, muhtaramin. Atau yang menyebabkan kita tayamum, ya, sekalipun ada air, stok air ada, cuman kalau kita diminum terus, dipakai terus itu air, ini ada yang lebih penting, gitu. Di antaranya buat apa? Buat minum kita, buat minum hewan. Kalau kita dipakai wudhu, berarti bisa apa? Bisa stoknya keburu habis misalkan. Sementara air belum keburu datang. Dalam kondisi misalkan kemarau panjang, kemudian ada kulah, persiapan, stok air, kalau kita pakai untuk wudhu atau cuci piring segala macam, nanti sementara makin ke sana makin kemarau makin panjang misalkan, ya, kita yang memerlukan air tersebut banyak yang membutuhkan. Selain kita juga ada binatang-binatang ternak piaraan kita, maka ya sebaiknya tayamum saja. Ya. Karena adanya misalkan apa? Adanya hewan yang lebih dimuliakan. Ghairu mutaramin. Adapun hewan yang tidak kita harus dimuliakan, ya, sitatun yaitu ada 6. Ada makhluk atau hewan yang tidak usah dimuliakan. Itu lebih baik kita pakai wudhu aja, ya. Atau tidak dipakai wudhu pun tetap buat minum kita aja. Untuk yang tidak dimuliakan gak usah dikasih. Nah, yang mana nih yang tidak dimuliakan? Gak usah dikasih. Di antaranya tarikus sholat. Orang yang ngaku mukmin Islam tapi dia gak mau melakukan sholat, itu gak usah dimuliakan. Lebih baik kasih minum buat hewan aja. Wazanil muhsan, dan orang yang zina muhsan. Orang yang zina muhsan artinya orang yang melakukan perselingkuhan padahal dia sama-sama punya keluarga. Kalau perempuan dia punya suami, kalau misalkan laki-lakinya dia punya istri, tapi dia malah selingkuh dengan yang lain. Itu bahasanya zina muhsan. Orang zina muhsan ini dalam kondisi misalkan stok air kekurangan, bahkan orang lain mah atau kita mah buat wudhu aja tidak sampai pakai wudhu, malah tayamum. Nah, untuk orang yang zina muhsan gak usah dimuliakan, gak usah dikasih air, itu maksudnya. Orang yang meninggalkan sholat, sungguh dia ngaku mukmin tapi tidak melakukan sholat, nah ini jangan dikasih. Orang yang zina muhsan, sungguh dia punya keluarga, punya suami istri lah ibarat, tapi dia malah selingkuh dengan yang lain, ini juga tidak usah dimuliakan. Kemudian wal murtadu, orang yang keluar dari agama Islam. Orang yang keluar dari agama Islam, ya, karena di sini kita bicara aturan Islam, berarti orang yang keluar dari agama Islam. Itu pun tidak usah dimuliakan, tidak usah dikasih minum. Wa kafirul harabiyu, kemudian kafir yang memerangi kita. Kafir yang membantai umat Islam. Ada orang kafir yang membantai umat Islam, yang memerangi umat Islam, maka orang seperti ini, orang yang di luar Islam tidak usah dimuliakan. Gitu ya. Kalau tidak
memerangi, ya kasihan, karena dia juga dijamin oleh Rasulullah, dijamin oleh agama kita. Kalau orang non muslim, walaupun dia bukan orang Islam, tetap kita jamin keamanannya, keselamatannya, kesehatannya dijamin. Tapi kalau kafir musuh, orang yang di luar Islam tapi musuh lagi, nah ini nggak usah. Jadi kalau sesama orang yang baik dengan kita, ya bertetangga dengan kita, Islam mengajarkan kita harus saling menjaga, menghargai dan menghormati dalam batas-batas tertentu. Itu jangan saling mengkhianati dan merugikan. Itu di dalam agama kita dijamin. Rasul melarangnya, Allah melarangnya. Bahkan Rasul mengatakan, man ada jimian faqad azantuhu yaumal qiyamah. Saking tidak senangnya Rasul, ya, memberikan suatu penjelasan hakikatnya dari Allah. Barang siapa, kata Rasulullah, yang mengkhianati, menyakitkan orang kafir, artinya tetangga kita yang di luar Islam, disakiti tanpa salah dan dosa, maka Rasul terhadap orang yang menyakiti tadi, gitu ya, orang muslim menyakiti orang non muslim tanpa salah dan dosa, maka Rasul akan menghukumnya nanti di akhirat, akan memeranginya sama orang tersebut. Segitu dia orang muslim. Gitu ya. Jadi intinya gini, umat Islam sudah mengajarkan tentang toleransi. Sudah tidak usah diajarkan lagi oleh orang non muslim, sudah tahu tentang toleransi. Kenapa? Aturan agamanya, di dalam aturan agamanya ada. Sudah lebih mengetahui tentang toleransi. Itu dengan hadis tadi, penjelasan dari Rasul. Kita harus saling bergandengan tangan dengan sesama umat Islam. Juga kita saling menghargai, toleransi, saling mengamankan. Gitu. Orang non muslim jangan mengganggu kita, orang Islam. Juga orang Islam pun tidak boleh mengganggu orang non muslim. Kita hidup berdampingan. Dan itu diajarkan dalam Islam. Dengan hadis tadi yang Rasulullah jelaskan, man ada dzimian faqad azantuhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengkhianati, menyakiti, ya, baik hatinya maupun fisiknya orang di luar Islam, yang menyakitinya misalkan umat Islam ke orang non muslim, Rasulullah tidak akan mengakui dia sebagai umatnya. Kenapa? Karena orang non muslim tanpa salah dan dosa malah disakiti. Hati-hati, jangan karena sikap kita ngaku-ngaku muslim seolah-olah kita akan masuk ke surga, yang lain ke neraka. Ini bahaya. Jangan seperti itu. Justru keberadaan kita menjadi sebagai seorang muslim harus mencerminkan keislaman kita, mampu membuat orang lain lulu, mampu dalam hidup kita berdampingan, mampu kita membuat nyaman, aman dengan antar sesama orang yang seagama atau orang yang senegara, gitu ya, yang satu bahasa, satu irama. Jangan sampai menyakiti, saling menghujat dan saling mengkhianati, gitu. Ini itu diantaranya ya, wal kalbu akur. Kemudian anjing galak juga tidak boleh atau tidak usah kita hargai, tidak usah kita muliakan. Anjing yang galak tidak usah dimuliakan dalam kondisi tidak ada air, lebih baik diminum aja oleh kita, gitu, buat persediaan. Wal khinziru, begitu pula babi yang galak, anjing yang galak tidak usah dimuliakan. Ini mungkin penjelasannya seperti ini, teman-teman. Jadi bisa dibulak-balik nanti kalau memang kurang detail untuk penjelasannya,
saya tidak bisa menjelaskan secara langsung atau secara detail di sini, karena ini fokusnya untuk memaknai per kalimat tentang kitab Safinatun Najah. Jadi adapun penjelasannya walaupun kurang detail, ya nanti di dalam pembahasan yang lainnya aja. Oke, mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.